Sekilas, gadis mata merah, Luo Zeng hampir dikondisikan, menyusut mundur. Sebaliknya, wajah gadis bermata merah menunjukkan warna yang dekat dan bertanya, apakah kamu bangun? Dia memanggil sebentar, dan Luo Zeng tidak responsif. Dia dengan naif berpikir bahwa Luo Zeng sedang tidur. Ketika saya mendengar ini, Luo Zeng agak konyol. Tetapi setelah berpikir tentang penggunaan gadis mata merah ini, hati Luo Zeng sedikit melompat. Di perairan hitam, Chen Huangyijian harus merebut kepercayaan ini dengan miliknya sendiri. Untuk alasan ini, Chen Huangyijian juga mencoba membantunya mengatur susunan pedang dan menggunakan kekuatan ketakutan primitif di air hitam. Di bawah Yin, dia ditangkap oleh wanita di Istana Es. Setelah pertempuran kacau ini, tubuh iblis sejati ini dihadirkan di hadapannya. Bukankah ini kesempatan bagus untuk menyaring iblis sejati? Yah, bangun, jawab Luo Zeng. Setelah menerima tanggapan dari Luo Zeng, wajah gadis bermata merah itu menunjukkan warna bahagia dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jenis yang sama. Mata Luo Zeng menunjukkan kesalahan. Bahkan, dia berpikir tentang bagaimana memperbaiki tubuh iblis sejati ini. Pada awalnya, dia mendapatkan batu giok di lautan waktu, dan dia tidak memperbaikinya. Dia hanya menyentuhnya dan secara otomatis mengenali Tuhan. Atau dari awal memasuki dunia batu giok, itu adalah proses pemurnian dan pemurnian. Semua orang yang memasuki dunia batu giok dapat memperoleh pengakuan batu giok. Hanya Luo Zengji yang pertama kali naik. Dan gadis bermata merah ini sepertinya mencari identitasku. Setelah pikiran ini naik dan turun, wajah Luo Zeng menunjukkan senyuman, dan segera berkata, jangan takut dengan nyala api Anda. Apakah itu jenis Anda? Gadis bermata merah itu memikirkan kacamata besarnya dan berkata, yah, kurasa begitu. Lalu, Luo Zeng tersenyum. Gadis bermata merah memikirkannya dengan kepala menunduk dan berkata, jenisku lebih baik, lebih sedikit, aku ingin menghargai setiap jenis. Seperti yang dia katakan, lampu merah di matanya menjadi lebih dan lebih intens. Luo Zeng menatap gadis itu dengan wajah aneh. Tiba-tiba, hatinya melahirkan perasaan aneh. Seolah-olah mataku sendiri tertarik dengan tatapan gadis itu, aku tidak bisa menggerakkannya. Kemudian Luo Zeng merasakan jiwa yang sederhana. Ini adalah jiwa gadis ini. Sementara dia merasakan jiwa ini, Luo Zeng juga tiba-tiba terbuka. Itu dia. Tubuh penyempurnaan iblis sejati tidaklah serumit yang dibayangkan. Dapatkan persetujuan gadis itu. Naluri tubuh iblis sejati adalah objek identifikasi diri. Namun, setelah orang-orang ini memasuki kehampaan ini, kamu bertarung untukku, dan mereka memiliki permusuhan yang kuat terhadap iblis sejati ini. Gadis ini mungkin memperlakukan orang lain sebagai makanan, tetapi kebijaksanaan mereka masih dalam tahap yang sangat sederhana. Tidak sulit untuk mendapatkan sedikit bimbingan, bujukan, dan pengakuan. Tetapi dalam situasi yang rumit ini, tidak ada kesempatan seperti itu. Sampai Luo Zeng dikelilingi oleh teratai merah ini, dia memiliki kesempatan untuk bergaul dengan gadis bermata merah itu. Hei! Luo Zeng dan pikiran gadis itu terhubung. Dia merasakan dua energi aneh. Satu jenis energi berasal dari gadis bermata merah ini, seolah-olah dia dapat menginspirasi semua energi saat ini hingga yang ekstrim. Jenis energi lain datang dari gadis bermata biru, yang dapat menghentikan semua energi di dunia. Dua energi aneh yang tersisa ini juga membuat Luo Zeng jatuh ke dalam keadaan sunyi. Dia menggabungkan kedua jenis energi ini, tetapi pada saat yang sama integrasi, hati Luo Zeng juga sedikit bingung. Apakah mungkin untuk memperbaiki gadis mata merah? Pada saat yang sama, itu juga dikenali oleh gadis bermata biru. Saat ini, ada raungan tajam di kekosongan. Di kejauhan, Kaisar King menutupi dadanya dan wajahnya penuh dengan keluhan. Sejak penembakan wanita itu, Kaisar King telah tertinggal. Dia mengandalkan Taihe dan senjata, hampir tidak ada lawan di kelas ini. Tetapi wanita itu juga menyalin senjata Taihe, ditambah kekuatan selusin orang suci, Kaisar King benar-benar tidak bisa mengatasinya. Sedikit ceroboh, dadanya ditusuk oleh seorang wanita melalui lubang besar. Setelah Kaisar King menghancurkan ramuan obat emas, itu berubah menjadi kabut emas pucat, dan kemudian kabut tersedot ke nafas. Hei! Darah baru di lubang besarnya di dadanya tersembuh dan ia mulai sembuh dengan cepat. Aku menyarankan kamu untuk menyerah, agar kamu bisa mati dengan lebih nyaman, kata wanita itu dengan tatapan lemah pada Kaisar. Meskipun jalan ini turun, ada beberapa kecelakaan, tetapi semuanya masih di bawah kendalinya. Satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah bahwa Luo Zeng dibunuh oleh orang ini. Hal ini tidak dapat dia terima, sehingga dia akan membunuh Kaisar King. Kaisar King juga sangat tertekan saat ini. Ketika kemampuan tupai batu dipinjamkan padanya, dia bisa membaca api pihak lain secara real time, sehingga dia bisa tahu apa yang dipikirkan oleh pure-pure dan lainnya. Tetapi wanita ini, termasuk replika yang ia ciptakan, tidak memiliki ingatan tentang api. Saya tidak bisa membaca ingatan pihak lain, dan tentu saja saya tidak bisa melupakan angin. Oh, dengan Kaisar King, semuanya adalah pengendalian dirimu. Jika aku bisa kembali ke Pulau Terapung, aku akan melancarkan perang melawanmu. Aku berharap bahwa alam semesta yang kau bangun akan bertahan untuk beberapa waktu.
Mereka secara alami senang duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, melihat bahwa Kaisar King berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, bahkan lebih sarkasme. Jika Kaisar King dikalahkan dalam perang dunia, itu benar-benar terdegradasi. Mungkin Kaisar King mengandalkan reinkarnasi dari reinkarnasi dan hari ketika tanah itu dibuka, tetapi sebelum itu, Timur yang murni pasti akan menyelesaikan rahasia reinkarnasi dan tidak pernah menderita. Hei, jika aku mati, apakah kamu masih ingin bertahan? Jangan lupa tujuan wanita ini. Setengah dari Kingdi berkata, ada fluktuasi ruang lain di atas kepala, dan wanita itu sekali lagi mulai. Dengan Kaisar King akan terlalu banyak dan senjatanya, orang itu telah menghilang di tempatnya. Dia telah bermain melawan wanita itu sebelumnya, dan ada ribuan putaran. Terus bergerak melalui ruang, melarikan diri, pesawat ulang-alik, dan melarikan diri. Benar-benar ingin membunuhnya dengan Kaisar King, itu tidak mudah. Tapi kebuntuan seperti itu sama sekali bukan King yang bahagia. Dalam menghadapi wanita itu, dia akan terluka serius jika dia sedikit lalai. Setelah lama, dia akhirnya akan mati di tangan wanita ini. Kaisar King juga memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan. Hei! Dia bergerak kembali dan kembali ke tengah kekosongan ini. Matanya melihat garis tipis di kekosongan, dan dia melihat gadis bermata biru di sepotong es. Gadis bermata biru ini terus-menerus didorong dan dikirim oleh saluran luar angkasanya. Nampaknya pingsan, dan berdiri tertegun di kekosongan tidak bergerak. Pada saat ini, ada pemikiran berani di jantung dinasti King. Daripada terjerat dengan wanita ini, lebih baik mengambil risiko dan memperbaiki gadis itu. Meskipun Kaisar King tidak mengerti metode pemurnian, tetapi sekarang juga merupakan penyakit untuk bergegas pergi ke dokter. Itu lebih baik daripada menghindari. Memikirkan hal ini, saya belum menunggu wanita itu untuk mengejar ketinggalan. Dia menghilang lagi di kekosongan. Telepon. Ketika Kaisar King muncul kembali, senapan tai di tangannya sudah menusuk garis tipis yang menghubungkan kedua gadis itu.